itsam, yaitu kasih syahwat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Waman koma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi hadhihi syarif qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ma'asyiral muslimin jamaah syiar Ramadan yang berbahagia. Sudah kita ketahui bahwa sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita dahulu memasuki bulan yang namanya bulan Rajab. Setelah bulan Rajab ada namanya bulan Sya'ban, yang mana itu 2 bulan kita mempersiapkan diri sebelum memasuki namanya bulan Ramadan. Bahkan kita dianjurkan, bahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Dan itu dianjurkan berdoa pada 2 bulan sebelum masuk bulannya Ramadan. Oleh karena itu, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keistimewaan di dalamnya, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, yang banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada momentum yang sangat berbahagia ini, pada bulan Ramadan yang sangat agung ini, pada tamu Allah yaitu bulan Ramadan, kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk senantiasa meningkatkan dan mengupgrade iman kita agar selalu menjadi orang yang bertakwa. Karena salah satu tujuan dalam berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadikan kalian seperti orang-orang yang bertakwa. Seperti yang tadi setelah saya singgung di pertama, ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti Allah mewajibkan umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan pada umat Nabi Muhammad, tapi sebelum-sebelumnya sudah Allah wajibkan untuk berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada artinya di sisi Allah selain derajat orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah syiar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jadikan puasa ini menjadi momentum yang sangat istimewa. Karena banyak sekali orang-orang yang berpuasa hanya sekedar menahan nafas, bahkan hanya sekedar menahan lapar dan dahaganya saja. Oleh karena itu, kita jadikan Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Agar apa? Agar kita memaksimalkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tapi dia hanya mendapatkan illal ju', kecuali dia mendapatkan lapar, wal 'atash, dan haus tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk dalam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Ramadan ini, harus selalu menghidupkan pada siangnya dan malamnya untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, di situ beliau membagikan bahwa ada tingkatan orang-orang yang bertakwa. Beliau menyebutkan ada 3 tingkatan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, saumul umum, atau saum puasanya orang-orang yang awam, yang hanya mana sekedar menahan lapar dan dahaga saja di waktu siang dan berbuka di waktu malam. Dan kategori orang-orang yang kedua, tingkatan yang kedua adalah saumul khusus, puasa orang-orang yang khusus, yang mana
dia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan, menjaga telinganya, matanya, pendengarannya, kakinya dan tangannya. Ini adalah ciri-ciri puasanya orang-orang yang salafus saleh, para salafus saleh. Dan tingkatan yang ketiga yang paling tertinggi adalah saumul khususul bil khusus, puasa orang-orang yang khusus atau puasa-puasa orang-orang istimewa, yang mana mereka berpuasa menahan semua diri dan godaannya dari duniawi, material duniawi, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah syiar Ramadan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Yang mana kebahagiaan yang pertama adalah farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, ketika dia membatalkan puasa yang telah dia menahan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya di siang hari. Dan kebahagiaan yang kedua adalah farhatun indal liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika dia berjumpa kepada Rabb-nya di akhirat kelak. Oleh karena itu, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang didapat bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengajak kepada kalian untuk senantiasa betul-betul menjalankan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin agar kita menjadi tergolong la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, dan kita dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam pintu surganya, Babur Rayyan, pintu yang dimana disiapkan khusus orang-orang yang berpuasa. Dan telah kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-shaimu li wa ana ajzi bihi, yang mana artinya puasamu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, semoga dengan Ramadan yang kita jalani sekarang ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan dan dipertemukan di dalam jannahnya nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada syiar Ramadan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.